Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velayati, saya adalah guru kelas di MIS Istiqomah Intikom. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syahda Padang Sidimpuan. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya pada materi IPAS di MIS Istiqomah Intikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, Ibnu silakan pimpin doanya dulu. Ista'id berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibnu.
untuk menyanyikan lagu nasional agar semakin tumbuh rasa nasionalismenya terhadap bangsa. Baik, Ibu harap semua silakan berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, semangat hayat masih dikandung badan. Baik, sudah menyanyikan lagu 17 Agustus tadi ya kan? Nah, Ibu mau tanya, tanggal dan bulan berapa Indonesia merdeka? Tanggal 17 bulan 17 bulan Agustus tahun 1945. Nah, tahun 1945. Jauh sebelum kita merdeka, Nusantara kita ini sudah memiliki berbagai macam kerajaan. Yang salah satunya adalah kerajaan Kerajaan apa? Tarumanegara. Masuk ke pelajaran kita, yaitu tentang Kerajaan Tarumanegara. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini yang Ibu harapkan siswa semuanya dapat mengidentifikasikan letak geografis Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Dan yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Nah, di sini Ibu tampilkan yang pertama tentang letak geografis kerajaan. Kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan berpusat di sekitar aliran Sungai Citarum yang terletak di Jawa Barat. Yang dimana kota-kotanya daerah kekuasaannya itu adalah Bogor, terus apalagi? Bekasi, terus Jakarta, Karawang. Dekat pantai utara yang memungkinkan adanya dagang dengan luar negara, ya, karena dia terletak dekat pantai yang memungkinkan semuanya bisa dilakukan. Kemudian adanya peninggalan kerajaan. Ini contohnya seperti arca, terus naskah Wangsakerta, dan ada juga prasasti. Dan ketiga itu adalah peninggalan dari kerajaan apa? Kerajaan Tarumanegara. Nah, kemudian kerajaan tersebut memiliki masa kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Tarumanegara terjadi karena masa pemerintahan apa? Raja Gunawarman. Raja Gunawarman yang memerintahkan sekitar tahun berapa? 1945 Dan sampai 400 Masehi. Di bawah kepemimpinan Tarumanegara menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh wilayah barat Pulau Jawa. Nah, di sini Ibu mau tanya, siapa yang pernah lihat candi? Ada candi apa saja? Bu Istin? Candi apa? Candi Borobudur. Selain itu candi apa? Prambanan. Nah, itu adalah candi-candinya. Nah, baik. Di sini ada sebuah video. Ibu minta kalian untuk menonton, menyimak dengan baik. Kerajaan ini berpusat di sekitar Jawa Tengah, tetapi kemudian berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno dikenal dengan peninggalan Candi Megah yang membanggakan Indonesia di mata dunia, seperti Borobudur dan Prambanan. Era Mataram kuno sering disebut sebagai periode peradaban Jawa kuno.
di mana budaya, kesenian, dan arsitektur Jawa mencapai masa keemasannya. Gaya kesenian Jawa saat itu menyebar ke wilayah kekuasaan Sriwijaya di Sumatera hingga daerah selatan Thailand dan Angkor di Kamboja. Pengaruh kekuasaannya juga terasa hingga di Bali, Filipina, dan Khmer di Kamboja. Catatan sejarah mengindikasikan kalau Mataram kuno pernah mengirim pasukan ke Champa di Vietnam serta Tanganyika dan Mozambik di Afrika. Namun, hubungannya dengan kerajaan Sriwijaya yang paling erat. Terikat tali persaudaraan tetapi juga persaingan sengit yang akhirnya menyebabkan kerubuhannya. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Sepanjang sejarahnya, kerajaan ini diperintah oleh 3 dinasti atau wangsa. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siwa mendirikan kerajaan, tetapi kemudian ditantang oleh dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Kerajaan Mataram kuno berakhir dengan dinasti Isyana yang terputus akibat pemberontakan daerah yang didukung oleh Sriwijaya. Banyak yang tidak kita ketahui dengan pasti mengenai kerajaan Mataram kuno yang berada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Riwayat yang kita ketahui direka oleh sejarawan melalui berbagai sumber seperti candi, dali kuno, prasasti, Bastidin Candi, naskah Daun Lontar, dan berita atau kronik dari negara lain terutama Cina, India, dan Arab. Dari rekaman-rekaman ini diketahui kalau perekonomian masyarakat Mataram kuno sangat bergantung pada pertanian terutama padi. Namun, perdagangan laut juga berkembang menjadi penting di kemudian hari. Mata uangnya disebut masa dan tahil, yang berupa koin perak dan emas. Saat itu belum ada perkotaan. Yang ada hanyalah istana yang dikelilingi desa-desa yang berpenduduk padat serta sawah ladang. Masyarakat terbagi jadi bangsawan, pelayan istana, rohaniwan, dan rakyat biasa. Rekaman tertua mengenai kerajaan ini tercantum di Prasasti Canggal yang didirikan tahun 732 Masehi. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dari prasasti ini diketahui kalau Sang Ratu Sanjaya, seorang perakai Mataram, memerintahkan pendirian lingga di atas Gunung Wukir. Sanjaya adalah keponakan Raja Sana, penguasa Jawa yang dikalahkan oleh Purbasora dari Kerajaan Galuh. Setelah Sanjaya wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran yang beragama Buddha. Panangkaran dikenal sebagai pembangun keraton yang mendirikan banyak sekali bangunan megah, termasuk Candi Kalasan, Sari, dan Ratu Boko. Silakan kerja kelompok. Bu harap semuanya bekerja ya. Selesaikan pekerjaannya bersama-sama, berdiskusi dengan teman-temannya. Langsung ambil, langsung.
berada di komplek Candi kerajaan Mataram itu apa saja kerajaan yang pernah ada di Indonesia dari bersiap kerajaan tersebut. Ayo pelajari bersama dalam ini. Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, kita presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami dan ini teman saya. Yang bernama Gibran. Kami akan mempresentasikan tentang arca. Arca adalah patung atau berhala yang dibuat sebagai representasi dari dewa, tokoh suci, raja atau makhluk tertentu, terutama dalam konteks budaya dan agama di Asia termasuk Indonesia. Arca, peninggalan kerajaan Tarumanegara. Arca Wisnuwaya dan Raja Resi adalah dua peninggalan penting dari masa kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang menggambarkan pengaruh budaya Hindu di Nusantara. Arca Wisnuwaya juga dikenal sebagai Arca Raja Resi, adalah salah satu peninggalan bersejarah yang penting dari masa kerajaan Tarumanegara. Arca ini ditemukan pada tahun 1957 di desa Cibuaya, Jawa Barat, dan saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Arca ini digambarkan Dewa Wisnu, Dewa Pemungkara dalam agama Hindu, dengan 4 tangan yang memegang atribut khas cakra, cangkah, gada, dan padama. Tinggi arca ini sekitar 48 cm dan terbuat dari batu hitam yang dipahat dengan detail tinggi. Gaya artistiknya menunjukkan pengaruh dari dinasti Pala di India Selatan pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf dan ini
teman saya bernama kami membacakan presentasi peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Cidang Hiang ditemukan di aliran sungai Cidang Hiang yang mengalir di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Klaten tahun 1947, berbahasa Sanskerta, berisi pujian kepada Raja Purnawarman. Prasasti Jambu ditemukan di daerah Desa Pasir Bintung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini dinamakan Prasasti Jambu dikarenakan ditemukan di daerah Jambu. Tulisan pada prasasti menggunakan aksara Pallawa. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Surya dan ini kawan-kawan saya. Ibnu. Kami akan membacakan tentang raja-raja di Kerajaan Tarumanegara. Raja-raja Tarumanegara. Raja Wisnuwarman berkuasa dari tahun 434 sampai 455 sebelum Masehi. Raja Indrawarman berkuasa dari tahun 455 sampai 515 sebelum Masehi. Raja Chandrawarman berkuasa dari tahun 515 sampai 535 sebelum Masehi. Raja Suryawarman berkuasa dari tahun 535 sampai 561 sebelum Masehi. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan. Nah, dari ketiga kelompok membahas tentang apa saja tadi? Kelompok 1 mengenai arca. Kelompok 2 prasasti. Yang ketiga raja-raja. Nah, raja-raja tadi siapa saja? Gunawarman, kemudian Wisnuwarman, kemudian Winawarman. Sedangkan pada prasasti adanya prasasti apa? Prasasti Jambu. Kemudian setelah itu adanya arca. Arca itu apa saja? Arca itu apa? Arca Wisnu Cibaya Nah, dan arca Rajasi. ya itu. Nah, sebelum melanjutkan pelajarannya, coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Nah, untuk hari ini sekian dari Ibu. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran ke kerajaan-kerajaan yang selanjutnya. Baik, silakan untuk mengakhiri pelajaran kita kembali ke tempatnya masing-masing. Baik. Sebelum pulang, silakan Ibnu untuk memimpin doa pulang. Doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
Assalamualaikum.